Baik anak-anak, kita ketemu lagi di video pembelajaran matematika. Belajar matematika itu asyik bersama Ustadz Sumardi. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar materi tentang pecahan dan kita telah sampai pada materi yang kelima. Artinya 4 materi di awal telah kita pelajari bersama. Tibalah kita pada materi yang kelima, yaitu mengurutkan pecahan. Wow, berarti tinggal sebentar lagi nih materi pecahan kita selesaikan ya. Di video yang kedua ini akan kita bahas bersama-sama bagaimana cara mengurutkan pecahan. Yuk kita simak, dan jangan lupa ya anak-anak, dipersiapkan buku tulisnya masing-masing untuk mencatat hal-hal penting dari video yang kita simak sekarang ini. Ustadz akan mulai dari mengurutkan pecahan yang berpenyebut sama. Contoh soalnya seperti ini. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12 dari yang terkecil. Penyebutnya sudah sama-sama 12. Bagaimana jika penyebutnya telah sama seperti ini? Ini catatan yang harus kalian ingat. Ketika penyebutnya itu sudah sama, maka urutkan pecahan berdasarkan pembilangnya. Pembilang yang atas ya, di atas tanda per itu adalah pembilangnya. Berarti ketika penyebutnya telah sama, tinggal kita perhatikan saja pembilangnya dan kita urutkan ya. Soal tersebut bisa kita selesaikan dengan sangat mudah karena penyebutnya telah sama. Sehingga untuk yang pecahan dari yang terkecil, kita pilih penyebutnya juga yang terkecil, sehingga urutannya menjadi 5/12, 7/12, dan terakhir 11/12. Ya, jadi gampang sekali ya untuk mengurutkan pecahan yang penyebutnya telah sama. Tinggal dilihat saja pembilangnya. Nah, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Jika penyebutnya berbeda, maka yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang berbeda-berbeda itu nanti kita samakan dulu penyebutnya. Setelah sama penyebutnya, barulah bisa diurutkan pecahan-pecahan tersebut berdasarkan pembilangnya. Ya, kita ke contoh soal ya. Ya, Ustadz punya soal setengah, kemudian 5/8 dan 3/4 diurutkan dari yang terbesar. Kita telah tahu anak-anak dari soal ini bahwa penyebutnya berbeda. Setengah penyebutnya 2, 5/8 penyebutnya 8, 3/4 penyebutnya 4. Dicatat ya langkahnya tadi. Yang pertama adalah menyamakan penyebut. Artinya sama dengan mengubah pecahan tersebut ke penyebut yang baru. Baru kalau sudah disamakan penyebutnya, yang berikutnya adalah mengurutkan. Kita akan samakan penyebutnya. Caranya adalah menentukan kelipatan dari penyebut-penyebut tersebut. Dan kelipatan tersebut harus sama. Menemukan bilangan yang sama. Ini penyebutnya saya tuliskan di bawah. Saat mulai dari yang terbesar, kelipatan kita mencari kelipatan dari 8 karena penyebutnya yang terbesar adalah 8. Ini tidak harus dari 8 ya, ini bebas saja, tapi Ustadz memilih dari yang terbesar. 8 kelipatan dari 8, kita mulai dari 8. 8 kelipatan berikutnya adalah ya 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kelipatan berikutnya tambah 8 lagi yaitu 24.
Jadi kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, dan seterusnya. Kalian bisa cari lagi bilangan setelah 24, yaitu ya ditambah 8, 32. Sementara kita cukupkan sampai di situ dulu. Kemudian kita cari kelipatan 4. Tentu dimulai dari 4. Bilangan berikutnya adalah 4 ditambah 4, 8. Bilangan berikutnya ditambah 4 lagi, 12. Ini masih bisa dilanjutkan ya. Setelah 12 ditambah 4 lagi yaitu 16 dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah menemukan ada kelipatan yang sama, yaitu 8. Ya, kita akan cek untuk yang penyebut 2. Kelipatan dari 2 adalah tentu dimulai dari 2. Setelah 2, 2 tambah 2, 4. Ditambah 2 lagi, berikutnya 6. Berikutnya 8. Berikutnya tambah 2 lagi ya, 10, dan seterusnya kalau mau kita lanjutkan. Nah, dari sini anak-anak, kita telah menemukan ini kelipatan yang sama, yaitu sama-sama 8. 8 punya kelipatan 8, 4 juga punya kelipatan 8, 2 juga memiliki kelipatannya adalah 8. Sehingga kalau sudah ketemu penyebut yang baru, kita samakan penyebutnya, pecahan-pecahan itu kita ubah menjadi per 8 semua, agar nanti gampang mengurutkan pecahannya. Kita mulai dari bilangan 5/8. 5/8 dijadikan per 8 berarti kali 1. Berarti yang atas juga kali 1, hasilnya 5. Yang kedua, 3/4. 4 menjadi 8 dikalikan 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Penyebut kalikan 2, pembilang juga kalikan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Yang terakhir setengah. Penyebutnya 2 menjadi 8 itu kali 4. Pembilangnya juga kita kalikan 4. 1 kali 4, 4. Sekarang kita telah menemukan penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 8. Jika penyebutnya telah sama seperti ini, maka urutkan dari yang terbesar pembilangnya, yaitu 6/8. Setelah itu 5/8 dan terakhir 4/8. Gampang ya ternyata untuk mengurutkan pecahan. Hanya bedanya kalau penyebutnya belum sama, maka samakan dulu penyebutnya. Sehingga urutan yang benar dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, dan setengah. Terakhir setengah. Kita coba ke contoh 2 ya. Masih mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Itu ya anak-anak, pecahannya setengah, 2/3, dan 1/4. Sama, ini permintaannya dari yang terbesar urutannya. Langkahnya sama, samakan penyebutnya. Untuk bisa menyamakan penyebutnya atau mengubah ke penyebut yang baru, maka kita cari kelipatan di antara bilangan-bilangan penyebut. Bilangan penyebut untuk soal kedua ini adalah 2, 3, dan 4. Yang terbesar 4, misal mulai dari yang terbesar. Kelipatan 4 tadi sudah kita cari ya, kita tentukan lagi. 4, kemudian 8, 8 tambah 4, 12, dan seterusnya. Ini boleh dilanjutkan sampai banyak nanti. Tapi sementara kalau dari bilangan yang terbesar, cukup itu dulu. Kemudian nanti kita lihat yang 3, kelipatan 3. Kita cari ya anak. 3, bilangan pertamanya, kelipatan berikutnya tambah 3 lagi, 6, kemudian tambah 3 lagi, 9, tambah 3 lagi, 12, mau dilanjutkan boleh ya, ditambah 3 lagi. Nah, kita sudah menemukan ada yang sama ya, 12. Kita lihat apakah 2 juga akan sampai pada kelipatan 12, apakah 12 juga merupakan kelipatan dari 2. Kita lihat
Kelipatan dari 2 dimulai dari 2, berikutnya adalah 2 tambah 2, 4, berikutnya 4 tambah 2, 6, berikutnya tambah 2 lagi 8, berikutnya tambah 2 lagi 10, tambah 2 lagi 12, dan seterusnya. Alhamdulillah ya, kita sudah menemukan bilangan kelipatan yang sama di antara 4, 3, dan 2, yaitu 12. Sehingga berikutnya kita ubah 1/4, 2/3, 1/2 itu menjadi per 12. Kita mulai dari yang atas, 4 menjadi 12 itu berapa kalinya? Kita bisa hitung dari bilangan kelipatannya. Ya, jadi bilangan kelipatan itu 4, 8, 12. 12 ini urutan ketiga. Berarti 4 itu dikalikan 3. 1 kali 3, 3. Kemudian 3 menjadi 12. 12 itu kelipatan ke berapa? Kita bisa hitung. Kelipatan dari 3 itu 3, 6, 9, 12. 12 di urutan keempat. Berarti 3 dikalikan 4. Sehingga 2 juga harus kita kalikan 4 9-nya, yaitu 8. Terakhir 1/2 diubah jadi berapa per 12? Ini kali 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 kelipatan, urutan kelipatan ke 6 dari 2. Sehingga 1 kali 6 adalah 6. Berikutnya tinggal kita cek apakah penyebutnya telah sama. Ya, penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 12. Kalau penyebutnya sudah sama, baru bisa kita urutkan. Urutkan dari yang terbesar. 8/12, 6/12, dan 3/12. Sehingga urutan pecahan dari yang terbesar adalah 8/12 itu tadi sama dengan 2/3, berarti yang terbesar adalah 2/3. 6/12 nya sama dengan setengah, berarti yang kedua terbesar kedua adalah setengah, dan yang paling kecil adalah 1/4. Ya, demikian ya anak-anak penjelasan dari Ustadz Sum mengenai mengurutkan pecahan. Hari ini telah kita selesaikan 2 materi tentang pecahan, yaitu membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Silahkan anak-anak bisa belajar dalam pemahaman tentang 2 materi ini dengan mengerjakan latihan 3 buku ESPS. Ya, kalau ada hal yang belum paham bisa diputar ulang video dari Ustadz. Atau boleh, Ustadz juga sangat senang ketika ada yang bertanya di forum tanya jawab pada bagian bawah. Insya Allah nanti Ustadz akan jawab. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.